Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Alia Fadilah Khairunisa bersama rekan-rekan saya Bunga Radika Intan, Delvia Rika Putri, Diana Vitasari, Elsa Istimirani, Intan Rahmawati, serta Windariana. Kami adalah mahasiswa program studi pendidikan biologi di Universitas Islam Negeri Raden Minta Lampung Angkatan 2019. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai apa sih pentingnya DNA, gen, kromosom, replikasi, transkripsi, dan juga translasi di dalam genetika. Nah, supaya lebih jelas dan lebih paham, yuk kita simak video pembelajaran berikut. Halo. Hai. Maaf, kalau boleh tahu, kamu ini siapa ya? Perkenalkan, aku DNA atau deoksiribose-nucleic acid atau juga asam deoksiribosa nukleat. Nah, aku terdiri dari dua buah rantai polinukleotida yang saling berikatan loh. Seringkali disebut juga sebagai double helix karena aku memiliki rantai ganda. Salam kenal ya. Lalu, seberapa penting sih kamu di dalam genetika? Nah, aku memiliki peran yang sangat penting di genetika, terutama pada pewarisan sifat. Sebab aku mengandung seluruh informasi genetik yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup organisme agar dapat diteruskan ke generasi selanjutnya. Aku juga akan mengaruhi sifat-sifat makhluk hidup loh, mulai dari apa yang dilihat atau makanan apa yang disukai. Wah, kamu mempunyai peran yang sangat penting ya. Kalau begitu, coba dong jelaskan mengenai diri kamu secara detail supaya teman-teman yang menyaksikan video ini jadi paham. Oke, nah tadi kan aku sudah jelaskan bahwa aku terdiri dari rantai ganda. Satu rantaiku itu terdiri dari nukleotida. Bingung ya apa sih nukleotida itu? Supaya lebih jelas, yuk ngobrol dengan temanku. Mari kita panggil dengan nukleotida. Nukleotida. Nukleotida di sini. Perkenalkan dong mengenai diri kamu secara jelas dong kepada teman-teman di sini supaya mereka lebih jelas. Oke, halo, aku nukleotida. Aku adalah penyusun rantai DNA. Aku terdiri atas fosfat, gula pentosa, dan juga basa nitrogen. Nah, basa nitrogen yang aku miliki itu saling berpasangan loh. Terdiri dari adenin, timin, guanin, dan sitosin. Halo, nama aku Adenin. Aku berpasangan dengan siapa ya? Kamu lupa, kan kamu berpasangan denganku. Oh iya, aku berpasangan dengan Timin. Nah, kalau begitu berarti aku berpasangan dengan sitosin. Yap, sitosin. Itu adalah pasangan dari guanin. Lalu, bagaimana cara kalian berikatan? Kami dipasangkan oleh ikatan hidrogen. Basa nitrogen yang aku miliki akan saling berikatan dengan pasangannya masing-masing pada rantai 1 dan 2 DNA. Dan karena nukleotida itu di sepanjang rantai nukleotida, maka biasa disebut dengan polipeptida. Nah, itulah struktur tubuhku. Wah, keren sekali ya penyusun tubuhmu. Halo. Hai. Nah, kali ini siapa ya? Aku adalah gen. Aku adalah unit yang mewariskan sifat. Aku adalah urutan sandi atau kode genetik yang bertugas mengkode satu jenis sifat pada organisme. Contohnya, ada organisme yang memiliki lensa mata berwarna biru dan ada pula yang berwarna coklat. Lalu di mana letak kamu? Aku terdapat di dalam DNA. Di dalam untai DNA terdapat banyak sekali gen. Oke. Lalu kamu tersusun atas apa? Nah, pada DNA tadi kan terdapat nukleotida yang terdiri dari fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Nah, aku itu terdiri dari banyak molekul nukleotida itu. Oh, oke. Sekarang aku paham. Nah, teman-teman yang menonton video ini gimana? Semoga paham juga ya. DNA, kamu mau kemana?
Oh iya, aku mau bertemu dengan teman-temanku. Wah, siapa? Boleh dong diperkenalkan. Boleh? Perkenalkan, temanku namanya Protein Histon. Halo, aku Protein Histon. Halo, salam kenal Protein Histon. Ngomong-ngomong, kalian berdua ini ada hubungan apa? Nah, aku dan DNA akan saling berikatan untuk membentuk suatu struktur gulungan yang berbentuk seperti anyaman. Dan anyaman inilah yang nantinya akan dinamakan sebagai nukleosom. Yaps, dan aku nantinya akan berputar dan memadat hingga membentuk kromosom. Oh, artinya kromosom terdiri dari banyak DNA dong. Yaps, tepat sekali. Eits, aku dilupain nih. Wah, kamu siapa? Halo, aku adalah kromatin. Bentukku seperti benang manik-manik. Sebelum ke kromosom, nukleosom tadi dipadatkan membentuk kromatin dulu loh. Barulah nantinya aku akan membentuk kromosom organisme. Oke, aku paham. Lalu, kromosom itu siapa? Halo, aku kromosom nih. Aku adalah benang-benang yang sudah menebal, menggulung, dan mudah menyerap warna. Aku terbentuk ketika sel akan membelah. Aku terdiri atas bagian-bagian, yakni sentromer, serta lengan yang pendek dan panjang. Oh iya, kenalkan, ini kromatid. Halo, nama aku kromatid. Aku berbentuk ketika DNA pada kromosom berduplikasi menjadi 2 lengan. Nah, aku adalah lengan-lengan tersebut. Meskipun berduplikasi menjadi 2, aku tetap melekat pada sentromernya loh. Lalu, apa sih fungsi kamu kromosom? Nah, aku ini memiliki peran yang penting dalam proses pembelahan sel. Tujuannya adalah untuk mengganti sel yang rusak ke yang baru. Aku juga adalah tempat penyimpanan materi genetik, sehingga selama proses pembelahan sel, aku berperan penting untuk menjaga DNA tetap utuh dan merata di antara sel-sel. Wah, keren sekali ya. Ternyata kalian semua memiliki peran yang sangat penting. Nah, sudah pada tahu kan betapa pentingnya gen, DNA, dan juga kromosom? Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana replikasi berperan dalam pembelahan sel. Replikasi sendiri adalah proses penggandaan DNA untuk memperbanyak diri ketika sel membelah. Nah, supaya lebih jelas, yuk kita simak video selanjutnya. Halo, jumpa lagi dengan DNA. Kali ini aku akan melakukan penggandaan diri supaya saat pembelahan nanti mengandung DNA yang identik dengan sel induknya. Dalam proses ini, aku dibantu oleh teman-temanku loh. Halo, aku enzim Hilkase. Aku adalah enzim yang bertugas untuk memutus ikatan-ikatan hidrogen yang menyatukan kedua rantai DNA, sehingga akan terbagi menjadi 2. Halo, aku adalah single strand binding protein. DNA yang telah dibelah dari double helix bisa saja membentuk gulungan atau menggulung yang tentunya akan mengganggu proses transkripsi. Nah, akulah yang berfungsi sebagai penstabil struktur single strand DNA tersebut agar tidak menggulung. Nah, ketika rantai double helixku membelah, maka menjadi 2 bagian. Akan terbentuk menjadi regarku replikasi, di mana masing-masing untayan akan menjadi orientasi yang berbeda satu sama lain. Iya kan? Ya, ketika aku dan untayan 2 berpisah, masing-masing dari kami akan menjadi cetakan atau template untuk membentuk basa komplementer baru, sehingga nanti akan berbentuk 2 susunan DNA baru. Aku dan untayan 1 terorientasi ke arah yang berlawanan. Nah, kedua ujung untai DNA pada double helix, yaitu ujung 5 dan 3 aksen, memiliki arah yang berbeda. Nah, di sini arah yang berbeda ini disebut dengan antiparalel. Jika untai 1 berorientasi dari aksen 3 ke 5 aksen, maka berorientasi dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Lalu bagaimana DNA baru terbentuk?
Nah, halo, perkenalkan, aku adalah enzim DNA polimerase. Aku berperan sebagai pembentuk untai DNA baru dari arah 5 aksen menuju ke arah 3 aksen pada untai DNA 1. Nah, yang pertama adalah tugasku. Aku adalah enzim primase. Aku berfungsi untuk membentuk sepotong RNA pendek yang sering disebut RNA primer yang akan menjadi titik awal pembentukan untaian baru DNA. Lalu akan dilanjutkan oleh temanku, yaitu enzim DNA polimerase. Halo, aku adalah enzim DNA polimerase. Setelah RNA primer tadi terbentuk, aku akan menempel pada RNA primer lalu membentuk untai baru satu arah, yaitu dari 5 aksen ke 3 aksen. Proses ini disebut dengan landing start, namun pada proses lain disebut dengan lagging start. Loh, kenapa berbeda? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa kami untai DNA 1 dan untai DNA 2 pada arah yang berbeda, dan enzim DNA polimerase hanya bisa menambahkan untai DNA baru dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Maka aku tidak dapat menambah untai baru secara terus-menerus. Lalu, bagaimana? Aku hanya bisa menambahkan untai DNA baru dalam serangkaian potongan kecil yang disebut sebagai fragmen Okazaki. Setiap fragmen terbentuk, aku akan memulai dengan pembentukan RNA primer oleh RNA primer, lalu aku akan menambahkan deretan pendek basa nitrogen dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Dan begitu pula selanjutnya. Lalu, apakah sudah selesai? Belum dong, setelah untai DNA baru pada kedua untai selesai dibuat, enzim ekonuklease akan menghapus semua RNA primer, lalu enzim polimerase akan mengisi bagian yang kosong dengan basa nitrogen. Lalu enzim ligase akan merekatkan setiap fragmen DNA yang utuh sebagai hasil dari replikasi. Wah, oke deh. Sekarang aku jadi paham nih, apa sih itu replikasi? Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sintesis protein yang melibatkan proses transkripsi dan juga translasi. Nah, yuk kita sama-sama simak videonya. Halo protein. Halo. Protein, kenapa sih harus ada proses sintesis protein? Memang fungsinya apa? Jadi begini, sintesis protein itu merupakan proses pembentukan protein dari informasi genetik yang terdapat di dalam DNA. Informasi genetik ini yang nantinya akan mempengaruhi sifat makhluk hidup. Namun, agar materi genetik ini bisa mempengaruhi sifatnya, maka perlu diterjemahkan dahulu menjadi protein. Nah, barulah protein nantinya yang akan bekerja. Oh, seperti itu ya. Lalu, bagaimana sih proses sintesis protein itu? Tolong dong dijelaskan supaya teman-teman yang menonton video ini juga jadi paham. Oke, jadi proses sintesis protein itu terdiri dari transkripsi dan translasi. Pada tahap transkripsi, DNA akan dibentuk menjadi mRNA, dan pada translasi, mRNA tadi akan diterjemahkan menjadi protein. Untuk lebih jelasnya, yuk kita langsung ke prosesnya. Nah, ketemu lagi deh dengan DNA. Kali ini kita akan membahas tentang transkripsi. Ada 3 yang akan dibahas dengan transkripsi. Yang pertama yaitu ada inisiasi. Ya, di sini aku dibantu oleh polimerase loh. Nah, tugasku di sini adalah menempel pada promoter di DNA. Kemudian aku akan membuka ikatan-ikatan pada DNA sehingga ikatannya akan terlepas dan dilanjutkan pada tahap elongasi. Aku akan berjalan di sepanjang DNA lalu membentuk mRNA pada DNA template atau cetakan DNA. Apakah sudah selesai? Belum dong. Ada satu tahapan lagi, yaitu terminasi. Apa itu tahap terminasi? Tahap terminasi menjadi tahap terakhir dari transkripsi, di mana aku akan mencapai terakhir pada DNA yang akan disebut dengan terminal. Setelah ini kita lanjut ke proses translasi ya. Aku adalah mRNA.
yang dihasilkan pada proses transkripsi sebelumnya. Setelah proses transkripsi, aku akan berjalan keluar dari nukleus menuju sitoplasma untuk melakukan translasi. Dalam proses ini, aku dibantu oleh temanku yaitu ribosom dan tRNA. Halo, aku adalah ribosom. Aku adalah organel sel yang akan berperan membantu proses translasi. Ketika proses dimulai, aku akan bersatu dengan mRNA. Aku terdiri dari 3 ruangan, yaitu ruangan E, P, dan A. Halo, aku tRNA. Aku terdapat di sitoplasma, bentukku seperti daun semanggi. Dan aku akan membawa asam amino yang menempel di tubuhku. Asam amino itulah nanti yang akan menjadi protein. Setelah ribosom dan mRNA bersatu, aku akan menuju ruang P loh. Nah, ruang P itu disebut dengan inisiasi pada translasi. Oh, lalu apakah masih ada tahap selanjutnya? Iya dong, tentunya masih ada. Selanjutnya adalah tahap elongasi, yaitu tahap yang diawali dengan datangnya tRNA kedua. Nah, aku sebagai tRNA yang sudah ada di ribosom terlebih dahulu akan memberikan asam amino yang kebawa kepada tRNA yang baru, sehingga ia memiliki 2 asam amino. Lalu, aku akan bergeser, sehingga tRNA yang sudah tidak memiliki asam amino akan berpindah di ruangan E. Sedangkan tRNA yang memiliki 2 asam amino berada di ruangan P. Lalu, tRNA yang kosong tadi akan dikeluarkan dari ribosom. Proses ini akan terus berulang. Lalu, apa yang akan terjadi? Bukankah asam amino yang disambung tadi akan semakin panjang? Iya, benar sekali. Nah, asam amino yang terus disambung ini akan semakin panjang. Lalu, sampai kapan proses itu berlangsung? Prosesnya akan berlangsung sampai semua informasi yang ada di mRNA terbaca. Iya, benar sekali, dan itulah tadi tahap elongasi. Nah, masih ada satu tahap lagi nih, yaitu tahap terminasi. Ini adalah tahap terakhir. Apa yang terjadi pada tahap terminasi? Ketika semua informasi pada mRNA sudah terbaca, seluruh bagian dari mRNA, tRNA, dan ribosom akan terpisah. Asam amino yang sudah tersambung kemudian juga akan terpisah. Kemudian asam amino inilah yang dinamakan dengan protein. Wah, kompleks sekali ya proses sintesis protein, mulai dari transkripsi sampai dengan translasi tadi. Sekarang, aku jadi paham seberapa penting sintesis protein bagi organisme. Nah, teman-teman yang menonton video ini bagaimana? Semoga jadi paham juga ya. Nah, itulah tadi video pembelajaran mengenai apa sih pentingnya gen, DNA, kromosom, replikasi, transkripsi, dan juga translasi dalam bidang genetika. Nah, itu saja dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.